Assalamualaikum, salam bahagia. Saya Ristanti, CGP Angkatan 10, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Video kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diterapkan melalui konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah-masalah di sekolah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam berperilaku. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan keterpaksaan, hukuman, maupun penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu karena adanya beberapa dorongan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat penghargaan atau imbalan. Kedua motivasi ini merupakan motivasi eksternal, artinya motivasi dari luar manusia tersebut. Motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi ini disebut juga motivasi internal yang berasal dari diri manusia itu sendiri dan akan berpengaruh lama. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dalam hal ini, posisi kontrol guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan melatih murid menemukan solusi. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercapailah keberhasilan atau disebut identitas positif. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah melalui kesepakatan dengan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal dengan kalimat positif yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah.
Guru yang mengambil peran sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut keterkaitan antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, dan dengan visi guru penggerak. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan adanya kolaborasi dari semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang telah disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut refleksi yang saya lakukan. Pertanyaan: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul budaya positif terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut diresapi dalam diri, diwujudkan dengan tindakan, dan dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia, yang salah satunya adalah ingin mendapat penghargaan. Di modul ini, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, yaitu merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan: perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari selama ini saya kurang tepat dalam mengambil posisi kontrol guru, yaitu saya mengambil sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman. Seharusnya saya memilih posisi kontrol sebagai manajer dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan: pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul
budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat dengan segitiga restitusi, yaitu dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan: bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan: menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya kesadaran murid untuk melakukan tindakan sesuai keyakinan kelas atau sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah penempatan posisi kontrol guru menjadi posisi manajer. Pertanyaan: sebelum mempelajari modul ini, dalam berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering mengambil posisi sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, dan teman. Perasaan saya saat itu adalah merasa kurang berhasil dalam menangani kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menempatkan diri pada posisi manajer dan perasaan saya sangat senang karena bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri murid sehingga mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan secara mandiri dapat mencari sebuah solusi. Pertanyaan: sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang pernah Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan langkah menstabilkan identitas dengan mengatakan kepada murid, tidak apa-apa melakukan kesalahan, wajar, kan kita manusia, dan semua orang pernah berbuat salah. Pertanyaan: selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah menjalin kolaborasi dengan semua warga sekolah dan orang tua murid agar budaya positif dilakukan di mana saja, termasuk di rumah, sehingga menjadi pembiasaan untuk menumbuhkan karakter positif pada murid. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.